Audio Jungle. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua hari ini dalam kondisi sehat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks. Reaksi redoks dapat disetarakan dengan dua metode, yaitu yang pertama, menggunakan metode setengah reaksi, yang kedua, menggunakan metode bilangan oksidasi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan penyetaraan reaksi dengan metode setengah reaksi, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, memisahkan reaksi menjadi dua bagian, yaitu setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Yang kedua, menyetarakan atom-atom yang mengalami redoks kecuali atom hidrogen dan oksigen. Yang ketiga, menyetarakan atom oksigen dengan menambahkan molekul H2O ke ruas yang kekurangan oksigen. Yang keempat, menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+ ke ruas yang kekurangan atom H. Yang kelima, menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron ke ruas yang memiliki muatan lebih positif. Yang keenam, menyamakan jumlah elektron pada kedua persamaan setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Yang ketujuh, apabila reaksi dalam suasana basah, maka tambahkan OH- sebanyak H+ di ruas kanan dan kiri. Kemudian, ion OH- dan H+ kita gabungkan sehingga membentuk H2O. Yang terakhir, jumlahkan reaksi oksidasi dan reduksi. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama, setarakan persamaan reaksi redoks berikut dengan cara setengah reaksi. MnO4- ditambah Fe2+ menghasilkan Mn2+ ditambah Fe3+ suasana asam. Nah, soal ini boleh kita selesaikan dengan menggunakan beberapa langkah yang sudah kita lihat tadi. Langkah yang pertama, kita memisahkan terlebih dahulu reaksi menjadi dua bagian, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, pada kelas 10 kita sudah belajar tentang konsep redoks. Dikatakan reaksi reduksi apabila mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan sebaliknya dikatakan oksidasi apabila mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Maka reaksinya kita pisahkan seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, menyetarakan atom oksigen dengan menambahkan molekul H2O ke ruas yang kekurangan oksigen. Maka untuk yang langkah 2 hanya berlaku bagi reaksi yang memiliki atom oksigen. Kalau tidak ada ya berarti tidak perlu. Maka dalam hal ini reaksi 1 yang memerlukan. Maka atom oksigen di sebelah kiri ada jumlahnya 4. Maka di sebelah kanan harus kita setarakan dengan menambahkan 4 atom H2O. Reaksi yang kedua tidak perlu karena tidak ada atom O yang terlibat. Berikutnya, menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+ ke ruas yang kekurangan atom H. Tadi kita menambahkan H2O di sebelah kanan, maka otomatis jumlah atom H-nya adalah 4 kali 2, berarti 8. Maka atom hidrogen di sebelah kiri kita tambahkan sebanyak 8. Untuk yang reaksi 2 tidak ada, maka lanjut. Langkah berikutnya, menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron ke ruas yang memiliki muatan lebih positif. Nah, untuk yang langkah 5, kita terlebih dahulu menghitung berapa jumlah muatan di kiri dan di kanan. Caranya, MnO4- berarti muatannya adalah negatif 1, kemudian 8H+ berarti muatannya positif 1. Maka total muatan di sebelah kiri adalah negatif 1 ditambah 8, berarti positif 7. Sedangkan di sebelah kanan, Mn2+, total muatannya adalah positif 2. Maka supaya muatannya sama, di sebelah kiri kita tambahkan elektron karena di yang lebih positif. Sehingga diperoleh MnO4- tambah 8H+ tambah 5 elektron menghasilkan Mn2+ tambah 4H2O.
Untuk yang reaksi kedua, Fe2+, berarti muatannya ada 2 sebelah kiri, sebelah kanan ada 3, berarti supaya sama, maka sebelah kanan kita tambahkan 1 elektron sehingga muatannya sama-sama positif. Next, langkah berikutnya menyamakan jumlah elektron pada kedua persamaan setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Tadi kita lihat bahwa untuk reaksi 1 kita menambahkan 5 elektron di ruas kiri, sedangkan reaksi 2 1 elektron di ruas kanan. Berarti belum sama, maka kita samakan. Caranya kita kali silang sesuai dengan jumlah elektronnya. Karena di sini jumlahnya 5, di sini 1, maka kita kali 1 kali 5 sehingga diperoleh hasilnya untuk yang reaksi 1 tetap karena dikali 1, untuk reaksi 2 menjadi 5 Fe2+ menjadi 5 Fe13 tambah 5 elektron. Sekarang elektronnya sudah sama-sama 5. Langkah yang ketujuh, jumlahkan kedua reaksi reduksi dan oksidasi. Oke, kalau sudah ketemu sampai di sini, kita tinggal menjumlahkan saja. Coret yang sama boleh. Kalau di ruas kiri dan ruas kanan ada yang sama, maka boleh dicoret. Tetapi kalau di ruas yang sama tidak boleh, nah ya, harus kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah MnO4- tambah 5 Fe2+ tambah 8H+ menghasilkan Mn2+ tambah 5 Fe3+ tambah 4H2O. Elektronnya sudah habis, maka reaksi yang setara adalah MnO4- tambah 5 Fe2+ tambah 8H+ menghasilkan Mn2+ tambah 5 Fe3+ tambah 4H2O. Baik, selanjutnya kita lihat untuk contoh yang berikutnya. Kalau tadi kita membahas suasana asam, sekarang kita lihat setarakan persamaan reaksi redoks berikut dengan cara setengah reaksi. Al tambah NO3- menghasilkan Al2- tambah NH4+, suasana basa. Apa sih bedanya suasana asam dan basa? Kita lihat. Untuk langkahnya sama, kita ikuti langkah yang pertama, kita pisahkan dulu menjadi masing-masing setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Kemudian langkah yang kedua, kita setarakan atom oksigennya. Ini reaksi 1 dan reaksi 2 sama-sama memiliki oksigen, berarti harus kita samakan. Kalau reaksi 1 di sini ada 3O, berarti di ruas kanan juga harus kita tambahkan 3H2O. Untuk reaksi yang kedua, O2-nya ada 2O, AlO2 itu ada 2O, maka 2H2O kita tambahkan di ruas. Langkah berikutnya, kita setarakan atom hidrogennya. Karena kita menambahkan H2O, otomatis atom hidrogennya juga menjadi tidak sama. Maka kita hitung di sebelah kiri. Ini jumlahnya ada 4, di sini ada 3 kali 2 berarti 6. 6 tambah 4 10, maka di sini tambah 10H+. Kemudian reaksi yang kedua, di sini ada 4H yang terlibat, 2 kali 2, maka di sini 4H+. Next, langkah berikut, menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron ke ruas yang memiliki muatan lebih positif. Kita hitung terlebih dahulu muatan di kiri dan di kanan. Reaksi 1 berarti negatif 1 ditambah positif 10, berarti positif 9. Kemudian di ruas kanan, positif 1, berarti positif 9 dengan positif 1, berarti elektron yang kita tambahkan adalah sebanyak 8. Reaksi yang kedua, ruas kiri, jumlah muatan di sebelah kiri itu sama dengan 0, sebelah kanan adalah minus 1 ditambah 4, positif 3, maka di ruas kanan kita tambahkan 3 elektron. Langkah yang kelima, menyamakan jumlah elektron pada kedua persamaan setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, tadi reaksi 1, elektron yang terlibat adalah 8, reaksi 2, elektron yang terlibat adalah 3. Maka kita samakan, caranya sama seperti tadi, kita kali silang sesuai dengan jumlah elektronnya. Karena di sini 8 dan 3, maka di sini kali 3 dan kali 8, sehingga diperoleh 3NO3- ini dikali 3 ya, semua koefisiennya dikalikan dengan 3 sehingga diperoleh 3NO3
minus ditambah 30H plus tambah 24 elektron menghasilkan 3NH4 plus tambah 9H2O. Sedangkan yang reaksi kedua kita kalikan 8Al tambah 16H2O menghasilkan 8AlO2 minus tambah 32H plus tambah 24 elektron. Next, langkah yang keenam, tambahkan OH minus sebanyak H plus di ruas kanan dan kiri. Nah, bedanya suasana asam dan suasana basa hanya di langkah yang keenam. Kalau dia suasana asam, sampai di sini sudah selesai, kita tinggal menjumlahkan. Tetapi kalau suasana basa, harus kita tambahkan terlebih dahulu OH minus sejumlah H plus di ruas kiri dan kanan. Jadi kalau di sini jumlah H plusnya 30, berarti di kiri dan kanan kita tambahkan masing-masing 30 H plus. Kalau di sini H plusnya 32, berarti di kiri dan kanan kita tambahkan sejumlah H plusnya. Ini bisa dilihat di sini. Yang berbeda hanya ini ya, penambahan 30 OH minus di kiri dan kanan. Kemudian yang reaksi kedua 32 OH minus di kiri dan berikut langkah yang ketujuh, yang berikutnya. Jumlahkan reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, yang sama boleh kita coret. Di sini tadi ada 30 OH minus dengan 30 H plus itu digabungkan menjadi 30 H2O. Begitu juga yang sebelah sini menjadi 32 H2O. Maka 30 H2O di sebelah kiri, sebelah kanan ada 32 H2O, maka ini bisa kita coret. Sisanya di kanan ada 2 H2O. Kemudian elektronnya sama-sama 24, sama-sama habis. Kemudian sebelah kiri 16 H2O. Kemudian sebelah kanan 9 H2O. Berarti di sini bisa 7, sini habis. Kemudian di sebelah kanan ada 30 OH minus, sebelah kiri ada 32 OH minus, maka ini habis, ini sisa 2. Maka kita jumlahkan menjadi 8Al ditambah 3NO3 minus tambah 7H2O tambah 2OH minus menghasilkan 8AlO2 minus tambah 3NH4 plus tambah 2H2O. Nah, ini masih ada yang sama di kiri dan di kanan, maka bisa kita kurangi. Ruas kiri 7, ruas kanan 2, berarti ini habis, ini sisa 5. Maka reaksi yang setara adalah 8Al tambah 3NO3 minus tambah 5H2O tambah 2OH minus menghasilkan 8AlO2 minus tambah 3NH4. Oke anak-anak, demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk memahami materi ini. Kemudian untuk menguji pemahaman kalian, silahkan masuk ke Google Classroom. Di situ ada soal latihan, silahkan dikerjakan. Kemudian jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan chat Mem Rosa atau komen di video ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Stay at home, stay healthy, and rajin mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak antara satu dengan yang lain. Bye-bye.